Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfirdaryani dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Pengetahuan Kewirausahaan dan Penggunaan E-commerce terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas 11 SMA Negeri 71 Jakarta. Latar belakang dari penelitian ini yaitu berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Februari 2024, jumlah pengangguran terbuka masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah dan tinggi. Lulusan SMA mencatat angka pengangguran tertinggi secara absolut yaitu sebanyak 2.107.781 orang, diikuti oleh lulusan SMK sebanyak 1.621.672 orang, serta lulusan sarjana dari S1 dan ke atas sebanyak 871.860 orang. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka atau TPT tertinggi tercatat pada lulusan SMK sebanyak 8,62%, disusul oleh lulusan SMA sebanyak 6,73% dan sarjana sebanyak 5,63%. Di tengah meningkatnya angka pengangguran di kalangan lulusan muda ini, terutama lulusan SMA, semangat untuk berwirausaha diharapkan menjadi solusi alternatif dalam menciptakan lapangan kerja mandiri. Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa minat berwirausaha di kalangan siswa SMA ini masih tergolong rendah. Secara nasional, jumlah wirausaha baru khususnya oleh pelajar dan mahasiswa masih di angka 2-3,5%. Jauh di bawah angka ideal menurut Bank Dunia yaitu di atas 4% dari total penduduk. Di Bekasi, dari lulusan SMA hanya sekitar 3-5% saja yang memilih membuka usaha sendiri. Kemudian di era digital yang serba canggih ini, perkembangan teknologi telah menciptakan berbagai peluang bagi individu, terutama di generasi muda, untuk mengakses pasar global dan berinovasi melalui berbagai platform digital. Salah satu bidang yang berkembang pesat akibat kemajuan teknologi ini adalah e-commerce, yang memfasilitasi transaksi jual beli barang dan jasa secara online. Theory of Planned Behavior digunakan sebagai prediktor untuk mengukur minat seseorang di mana minat tersebut ditentukan atau dipengaruhi oleh pengetahuan kewirausahaan, e-commerce, dan minat berwirausaha. E-commerce juga di sisi lain memberikan kemudahan bagi siswa untuk memulai usaha dengan modal yang relatif rendah, serta menjangkau pasar yang lebih luas bahkan global melalui platform digital. Namun, meskipun pengetahuan kewirausahaan dan e-commerce ini menawarkan berbagai peluang, tidak semua siswa memiliki minat untuk berwirausaha. Selanjutnya, peneliti telah melakukan prariset kepada siswa apakah mereka memiliki minat untuk berwirausaha di masa depan. Sebanyak 56,7% siswa menjawab tidak, dan sebanyak 43,3% siswa menjawab ya, mereka memiliki minat berwirausaha di masa depan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pengetahuan kewirausahaan berpengaruh langsung terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas 11 SMAN 71 Jakarta? Kemudian yang kedua, apakah penggunaan e-commerce berpengaruh langsung terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas 11 SMAN 71 Jakarta? Yang kemudian yang ketiga, apakah pengetahuan kewirausahaan dan penggunaan e-commerce secara simultan berpengaruh langsung terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas 11 SMAN 71 Jakarta. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama mengetahui dan menganalisis pengetahuan kewirausahaan berpengaruh langsung terhadap minat berwirausaha pada siswa kelas 11 SMAN 71 Jakarta. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis penggunaan e-commerce berpengaruh langsung terhadap minat berusaha pada siswa kelas 11 SMAN 71 Jakarta. Dan yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengetahuan kewirausahaan dan penggunaan e-commerce secara simultan berpengaruh langsung terhadap minat berusaha pada siswa kelas 11 SMAN 71 Jakarta.
Kemudian manfaat penelitian bagi peneliti yaitu melalui penelitian ini diharapkan peneliti memperoleh pengalaman penelitian tentang pengaruh kewirausahaan dan penggunaan e-commerce terhadap minat berwirausaha. Manfaat penelitian bagi Universitas Negeri Jakarta yaitu meningkatkan kerjasama berbagai pihak dengan penelitian yang sama atau bersangkutan tentang pengaruh kewirausahaan dan penggunaan e-commerce terhadap minat berwirausaha. Dan terakhir, manfaat penelitian bagi SMN 71 Jakarta yaitu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang terkait minat berwirausaha, penggunaan e-commerce, dan pengetahuan kewirausahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kajian teori dari minat berwirausaha. Kruger menyatakan bahwa minat merupakan faktor utama dari berbagai perilaku yang direncanakan. Dengan demikian, jika saat ini seseorang belum terlibat dalam kegiatan kewirausahaan dan ia berminat untuk terlibat di dalamnya, maka aktivitas kewirausahaan bagi orang tersebut termasuk dalam kategori pelaku yang direncanakan. Kemudian minat berusaha dalam banyak penelitian juga dikenal dengan berbagai istilah lain, yaitu seperti motivasi berwirausaha, niat berwirausaha, dan intensi kewirausahaan. Minat berusaha adalah ketertarikan seseorang dalam menciptakan suatu usaha dan mengelola dan mengembangkannya secara efektif dengan berani menghadapi resiko untuk memperoleh keuntungan. Indikator minat berusaha dalam penelitian ini digunakan menurut Suryana, yaitu yang pertama perasaan senang, perhatian, kesadaran, dan minat. Selanjutnya kajian teori tentang pengetahuan kewirausahaan. Pengetahuan ini mencakup sejumlah bidang pengetahuan yang semuanya mungkin diperlukan oleh pemilik atau manajer kecil jika bisnis itu ingin berhasil. Menurut Poetsis, pengetahuan ini telah terbukti memiliki setidaknya 4 dimensi. Yang pertama, pengetahuan dan keterampilan fungsional. Yang kedua, kesadaran bisnis dan strategis. Yang ketiga, pengetahuan dan keterampilan manajemen genetik. Dan yang keempat, kompetensi pribadi. Menurut Trisnawati, salah satu aspek penting dalam berwirausaha adalah pengetahuan kewirausahaan. Karena dengan memiliki pengetahuan yang memadai atau cukup, maka seseorang akan mampu mengelola usahanya dengan baik. Indikator pengetahuan kewirausahaan dalam penelitian ini digunakan menurut Mustafa dan Muhammad, yaitu yang pertama mengambil risiko usaha, yang kedua mengambil peluang usaha, dan yang ketiga merumuskan solusi masalah. Selanjutnya kajian teori tentang e-commerce. Menurut Marina dan Robert, e-commerce merupakan suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang menyediakan layanan get and deliver. Trevor and Loudon kemudian membagi tipe e-commerce dalam kategori berikut ini. Yang pertama ada e-commerce bisnis ke konsumen, kemudian ada e-commerce bisnis ke bisnis, kemudian ada e-commerce konsumen ke konsumen, kemudian ada e-commerce sosial, terus mobile e-commerce, dan e-commerce lokal. E-commerce ini memiliki 3 dimensi dan indikator. Dimensi dan indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada proses. Dalam proses, adapun indikator yang ada di dalam dimensi ini yaitu ada pemasaran, penjualan, dan pembayaran. Kemudian yang kedua institution. Adapun indikator yang ada dalam dimensi ini terdiri dari government dan bank. Kemudian yang ketiga ada internet. Selanjutnya, terdapat beberapa jurnal yang digunakan untuk penelitian terdahulu. Jurnal pertama dari Emi Sri Rahayu Fatima dan Nilo Aniksa Fitri pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh E-commerce dan Pengetahuan Kewirausahaan terhadap Minat Berwirausaha pada Pedagang Online di Kota Makassar dalam Perspektif Islam. Jurnal yang kedua dari Elida Gultom pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh E-commerce, Pengetahuan Kewirausahaan
dan lingkungan keluarga terhadap minat berusaha mahasiswa. Jurnal yang ketiga yaitu dari Kristanti Veronica, Kori Yohana, Nadia Fadila Fadiallah pada tahun 2021 dengan judul Hubungan Pengetahuan Kewirausahaan dan E-commerce dengan minat berusaha mahasiswa Universitas di Jakarta. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus meneliti minat berusaha pada mahasiswa universitas. Hingga saat ini masih sedikit penelitian yang secara khusus meneliti minat berusaha pada siswa SMA. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengisi kekosongan literatur dengan mengkaji pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan penggunaan e-commerce terhadap minat berusaha pada siswa SMA pada siswa kelas 11 SMA Negeri 71 Jakarta. Selanjutnya, dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis yang digunakan. Hipotesis pertama, terdapat pengaruh langsung antara variabel pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berusaha pada siswa kelas 11 SMA 71 Jakarta. Hipotesis kedua, terdapat pengaruh langsung antara variabel penggunaan e-commerce terhadap minat berusaha pada siswa kelas 11 SMA 71 Jakarta. Dan hipotesis ketiga, pengetahuan kewirausahaan dan penggunaan e-commerce secara simultan berpengaruh langsung terhadap minat berusaha pada siswa kelas 11 SMA 71 Jakarta. Kemudian di slide selanjutnya terdapat timeline penelitian. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan metode survei. Populasi yang digunakan sebanyak 220 populasi dengan sampel 135 sampel. Teknik sampel yang digunakan, penelitian ini merujuk pada tabel Isaac-Michael dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Kemudian analisis data yang digunakan, terdapat 2 analisis data yaitu analisis data deskriptif dan analisis data kuantitatif. Untuk analisis data kuantitatif, peneliti menggunakan pendekatan structural evaluation model dengan menggunakan software partial/square atau PLS. Dalam SAM-PLS terdapat 3 analisis data yang digunakan yaitu outer model, inner model, dan pengujian hipotesis. Dalam outer model digunakan untuk mengukur validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Kemudian analisis dalam inner model digunakan untuk mengukur R-square dan pengujian hipotesis digunakan untuk mengukur tes statistik dan analisis direct effect. Selanjutnya saya akan membahas hasil penelitian dan pembahasan. Untuk analisis data deskriptif, yang pertama kita akan membahas mengenai profil responden dengan karakteristik jenis kelamin dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan responden laki-laki sebanyak 35% dan perempuan sebanyak 65%. Kemudian dalam karakteristik kelas dapat dikategorikan menjadi 6 yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E, dan kelas F. Untuk kelas A, presentasenya sebanyak 16% responden, untuk kelas B sebanyak 17% responden, kelas C sebanyak 15% responden, kelas D presentasenya itu sebanyak 16%, kemudian kelas E sebanyak 13% responden, dan kelas F sebanyak 23% responden. Kemudian analisis data deskriptif untuk variabel pengetahuan kewirausahaan atau X1. Dapat dilihat dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai variabel pengetahuan kewirausahaan masuk ke dalam kriteria sangat setuju. Penilaian tertinggi terdapat pada indikator X1.9 sebesar 4,429. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator X1.9 memiliki rata-rata paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi setuju dengan pernyataan saya sering tidak fokus saat guru membahas kewirausahaan. Kemudian
Sedangkan untuk urutan terkecil diperoleh pada indikator X1.17 sebesar 3,816 dengan pernyataan saya berminat berusaha dilatar belakangi oleh keinginan dari dalam diri saya untuk merasakan tantangan menjadi wirausaha. Kemudian analisis data deskriptif untuk penggunaan e-commerce dapat dilihat dari tabel ini. Dapat disimpulkan bahwa variabel e-commerce masuk ke dalam dari tabel tersebut dapat kita lihat penilaian tertinggi terdapat pada indikator X2.19 yaitu sebesar 3,724. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator X2.19 memiliki nilai rata-rata paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi setuju dengan pernyataan saya merasa internet bukan alat yang penting untuk memulai usaha. Kemudian dapat kita lihat juga penilaian terkecil dari variabel X2 ini, yaitu terdapat pada X2.11 yaitu sebesar 3.000 dengan pernyataan sekolah saya mendukung kegiatan kewirausahaan melalui pelatihan atau ekstrakurikuler. Selanjutnya analisis data deskriptif untuk minat berwirausaha atau variabel Y. Dapat disimpulkan dari tabel itu dapat kita lihat bahwa penilaian tertinggi terdapat pada indikator Y.3 yaitu sebesar 3,429. Hasil ini menunjukkan bahwa indikator Y.3 memiliki nilai rata-rata paling tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi setuju dengan pernyataan saya ingin membuat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kemudian dari tabel ini kita juga dapat melihat bahwa indikator yang memiliki urutan terkecil diperoleh dari Y.19 yaitu sebesar 2,933 dengan pernyataan saya cenderung menyerah daripada mencari solusi saat usaha menghadapi hambatan. Selanjutnya terdapat hasil penelitian untuk analisis data kuantitatif, yaitu hasil outer model convergent validity. Convergent validity ini digunakan untuk mengetahui validitas dari indikator dengan variabel laten. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini dan juga tabel dari hasil outer loading. Dari tabel ini kita dapat lihat bahwa untuk variabel X1 diketahui memiliki nilai outer loadingnya ini di atas 0,7. Artinya bahwa dapat kita ketahui bahwa variabel pengetahuan kewirausahaan memenuhi standar convergent validity. Dan untuk variabel X2 atau penggunaan e-commerce dapat kita lihat bahwa di atas 0,7 juga, jadi dapat kita simpulkan bahwa indikator X2 atau penggunaan e-commerce memenuhi standar convergent validity. Dan untuk variabel Y atau minat berusaha kita lihat juga memiliki nilai outer loading di atas 0,7 yaitu untuk variabel Y kita lihat memiliki nilai outer loading 0,9. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel minat berusaha memenuhi standar convergent validity. Selanjutnya terdapat hasil outer model discriminant validity. Dalam penelitian ini menguji discriminant validity menggunakan 3 perhitungan, yaitu discriminant validity HTMT, discriminant validity for non-lurker, dan discriminant validity cross-loading. Dari tabel hasil discriminant validity HTMT menunjukkan bahwa hasil discriminant validity HTMT nilai pasangan X1 dan X2 sebesar 0,553. Selanjutnya dapat kita lihat dari nilai pasangan X1 dan Y sebesar 0,735, serta kita lihat nilai pasangan dari X2 ke Y sebesar
0,342. Perhitungan diskriminan validity HTMT ini harus kurang dari 0,9 untuk memastikan bahwa diskriminan validity antara dua konstruk itu reflektif. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa seluruh nilai ini menunjukkan nilai di bawah dari 0,9. Dapat kita simpulkan bahwa semua konstruk ini telah valid berdasarkan perhitungan diskriminan validity. Kemudian dari tabel hasil diskriminan validity Fornell-Reker kita dapat lihat bahwa nilai akar AV ini variabel X1 terhadap variabel X1 sebesar 0,802, lebih besar dari korelasi variabel X2 terhadap variabel X1, yaitu sebesar 0,404, serta lebih besar dari korelasi variabel Y terhadap variabel X1, yaitu sebesar 0,698. Hasil nilai akar AV untuk variabel X2 atau penggunaan e-commerce terhadap X2 itu sebesar 0,757, yaitu lebih besar dari korelasi variabel Y atau minat berusaha terhadap variabel X2, yaitu sebesar 0,292, serta nilai AV variabel Y terhadap variabel Y yaitu sebesar 0,987. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa nilai akar AV itu lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antar variabel lain, sehingga diskriminan validity Fornell-Reker ini dinyatakan valid. Kemudian kita lihat lagi tabel berikutnya, yaitu hasil diskriminan validity cross-loading. Nah, dari tabel ini menunjukkan bahwa nilai cross-loading korelasi antara variabel X1 terhadap indikator X1.2 lebih tinggi, yaitu sebesar 0,808 dibandingkan dengan nilai korelasi variabel X2 terhadap indikator X1.2, yaitu sebesar 0,291, serta lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi variabel Y terhadap indikator X1.2, yaitu sebesar 0,390. Begitupun nilai cross-loading korelasi antar variabel X1 terhadap indikator X1.4 sebesar 0,836, lebih tinggi dibandingkan dengan nilai korelasi antara variabel X2 terhadap indikator X1.4, yaitu 0,347. Kemudian lebih besar juga dari variabel Y terhadap indikator X1.4, yaitu sebesar 0,779. Serta nilai cross-loading korelasi antara variabel X1 terhadap indikator X1.5 sebesar 0,759, itu lebih tinggi dari nilai korelasi antara variabel X2 terhadap indikator X1.5, yaitu sebesar 0,327. Kemudian nilai korelasi antara variabel Y terhadap X1.5 sebesar 0,361. Begitupun dengan nilai cross-loading korelasi antara variabel X2 terhadap X2.4, itu lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antara variabel X1 terhadap indikator X2.4, yaitu 0,353, serta lebih tinggi dengan nilai korelasi antara variabel Y terhadap indikator X2.4, yaitu sebesar 0,295. Kemudian kita lihat juga untuk nilai korelasi nilai cross-loading variabel Y terhadap indikator Y.3 sebesar 0,987, lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antara variabel X1 terhadap indikator Y3 sebesar 0,673, serta lebih tinggi dengan nilai korelasi antara variabel X2 terhadap indikator Y.3 sebesar 0,275.
Hal ini dapat menunjukkan bahwa nilai cross-loading pada variabel terkait lebih besar dibandingkan nilai korelasi antara variabel lain, sehingga diskriminan validity yang dihitung menggunakan cross-loading ini dinyatakan valid. Selanjutnya saya akan membahas hasil dari outer model reliability. Dalam menguji reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti menggunakan nilai Cronbach's alpha, composite reliability, dan average variance extract atau AV. Dapat kita lihat dari tabel ini menunjukkan bahwa variabel X1 yaitu pengetahuan kewirausahaan memiliki nilai composite reliability sebesar 0,844 dan nilai AV sebesar 0,643. Kemudian untuk variabel X2 memiliki nilai composite reliability sebesar 0,801 dan nilai AV sebesar 0,573. Untuk variabel Y atau minat berusaha memiliki nilai composite reliability sebesar 0,987 dan nilai AV sebesar 0,975. Dapat kita simpulkan bahwa semua variabel memenuhi syarat reliable, di mana nilai composite reliability itu harus lebih besar dari 0,7 dan nilai AV lebih besar dari 0,5. Berikutnya terdapat hasil dari inner model R-square. Uji R-square ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama. Adapun hasilnya dapat kita lihat dari tabel ini. Dapat disimpulkan bahwa nilai R-square menunjukkan 0,488, menunjukkan bahwa 48,8% variabel X1 atau pengetahuan kewirausahaan dan variabel X2 e-commerce secara bersama-sama memiliki pengaruh sedang menuju kuat terhadap variabel Y atau minat berusaha. Adapun untuk sisanya sebesar 51,2% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel yang digunakan pada penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu hasil dari uji hipotesis. Untuk mendapatkan hasil dari uji hipotesis diperlukan bootstrapping terlebih dahulu. Bootstrapping ini sebagai tools yang ada dalam software SmartPLS versi 4. Nah, hasil dari perhitungan bootstrapping ini untuk menguji hipotesis dapat kita lihat dari gambar di bawah. Dari gambar output bootstrapping dan beberapa tabel, yaitu tabel hasil dari uji PET coefficient dan tabel hasil uji indirect effect. Dari beberapa tabel ini menunjukkan bahwa pengujian hipotesis dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, untuk variabel X1 atau pengetahuan kewirausahaan memiliki nilai p-value yaitu sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Nah, kita simpulkan bahwa variabel X1 atau pengetahuan kewirausahaan ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau minat berusaha. Sedangkan untuk nilai dari tes statistik dari hipotesis ini sebesar 12,183, yaitu lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berusaha. Kemudian yang kedua yaitu kita lihat untuk variabel X2 atau penggunaan e-commerce. Untuk nilai p-value-nya sebesar 0,415, lebih besar dari 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa variabel X2 atau penggunaan e-commerce ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y atau minat berusaha. Sedangkan untuk nilai tes statistiknya dapat kita lihat bahwa memiliki nilai 0,215 atau lebih kecil dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan e-commerce terhadap minat berusaha, tetapi memiliki pengaruh positif e-commerce terhadap minat berusaha. Kemudian yang ketiga, kita lihat bahwa
variabel X1 dan variabel X2 ini memiliki nilai p-value sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa variabel X1 atau pengetahuan kewirausahaan dan variabel X2 e-commerce memiliki pengaruh terhadap variabel Y, sedangkan untuk nilai tes statistik dari hipotesis ini sebesar 5,886 yaitu atau lebih besar dari 1,96. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan kewirausahaan dan e-commerce secara bersama-sama terhadap minat berwirausaha. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat pengaruh langsung secara positif dan signifikan antara pengetahuan kewirausahaan terhadap minat berwirausaha pada siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 71 Jakarta. Kemudian yang kedua, terdapat pengaruh tidak signifikan antara penggunaan e-commerce terhadap minat berusaha pada siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 71 Jakarta. Kemudian yang ketiga, terdapat pengaruh langsung secara positif dan signifikan antara pengetahuan kewirausahaan dan e-commerce secara simultan terhadap minat berusaha pada siswa-siswi SMA Negeri 71 Jakarta. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.